warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wattabi'in. Amma ba'du. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, kenapa Qabil sampai tega membunuh adik kandungnya sendiri, yaitu Habil? Dikisahkan Qabil adalah putra pertama Nabi Adam alaihissalam yang lahir kembar bersama Iklimah. Dengan takdir Allah, Iklimah lahir dengan paras yang cantik. Kemudian Nabi Adam punya anak kembar lagi, putra dan putri, yaitu Habil dan Labudha. Dengan takdir Allah, Labudha lahir dengan paras yang biasa saja. Setelah anak-anak Nabi Adam alaihissalam ini masuk masa remaja, sudah balighh, Allah memberitakan Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan mereka secara silang. Qabil dinikahkan dengan Labudha dan Habil dinikahkan dengan Iklimah. Lalu apa yang terjadi? Qabil menolak perintah ini. Qabil tidak terima karena Habil mendapatkan Iklimah yang cantik, kemudian Qabil dapatkan Labudha yang biasa-biasa saja. Karena itu kemudian Nabi Adam alaihissalam tentu dengan wahyu Allah memerintahkan mereka untuk berkurban yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kurbannya diterima, maka dia yang berhak mendapatkan Iklimah. Dia yang berhak menikah dengan Iklimah. Singkat cerita, Habil sebagai peternak dengan ikhlas, dengan sukarela mencari hewan ternak yang terbaik, yang sehat, yang kuat, yang besar, yang gemuk, untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Qabil juga berkurban dengan terpaksa. Sebagai petani, Qabil mencari sisa-sisa hasil pertanian, bukan yang terbaik, yang buruk. Alhasil dari kisah ini kita bisa menyimpulkan siapa di antara keduanya yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kurbannya Habil. Maka Habil yang berhak menikah dengan Iklimah. Qabil makin iri hati kepada Habil. Sampai-sampai Qabil membunuh Habil. Apa sebenarnya yang terjadi sampai tega membunuh adik kandungnya sendiri? Penyebabnya adalah karena Qabil iri hati kepada Habil, karena Qabil dengki kepada Habil, karena Qabil memiliki sifat hasad di dalam hatinya. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, iri hati atau dengki dalam bahasa Arab itu disebut hasad, yaitu perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, dia merasa tidak senang kalau orang lain dapat kenikmatan yang lebih dari dirinya dan menginginkan kenikmatan orang lain itu pindah kepada dirinya. Awalnya orang yang memiliki sifat hasad ini tidak mau bersyukur atas nikmat Allah kepada dirinya, sehingga selalu merasa nikmat yang diterima orang lain itu lebih besar dibanding nikmat yang diterima dirinya. Di dalam Islam, hasad itu, iri hati atau dengki itu sangat dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah sifat hasad itu, karena sesungguhnya sifat hasad itu merusak kebaikan-kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan terkait dengan macam-macam hasad, tingkatan-tingkatan hasad. Yang pertama adalah orang yang
tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha agar kenikmatan itu lepas dan pindah kepada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia berusaha agar kenikmatan itu lepas dari orang lain meskipun tidak pindah kepada dirinya, karena merasa itu tidak mungkin. Nah, ini sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang tidak senang saja melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada usaha untuk melepaskan kenikmatan itu dari orang tersebut. Ketiga-tiganya semuanya berbahaya. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, dampak buruk atau dampak negatif dari sifat hasad, dari sifat dengki, dari sifat iri hati itu ada beberapa. Pertama, menjadikan orang itu kufur nikmat, tidak mau bersyukur. Itu dampak negatifnya dari seseorang yang memiliki sifat hasad. Kemudian yang kedua, dia tidak tenang, jauh dari kata bahagia, karena selalu iri kepada orang lain, selalu hasad kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, muncul fitnah dan ghibah. Dan yang paling berbahaya adalah dengan hasad itu, di samping merusak dirinya, merusak orang lain, merusak lingkungan, yaitu merusak tatanan sosial, merusak keharmonisan dalam lingkungan, merusak kerukunan dalam persaudaraan. Ini yang paling bahaya, efek dari sifat hasad. Oleh karena itu, kita harus terus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sangat banyak kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari sifat hasad. Selain itu, kita harus mengembangkan sikap isar. Isar itu mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Sehingga dengan demikian kita berharap kita terlepas dari sifat hasad. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, mari kita berhati-hati agar kita terhindar dari sifat hasad, dan berhati-hati juga agar kita selamat dari sifat hasad orang lain yang mungkin ada di sekitar kita. Dan kita juga banyak berdoa agar kita ini terhindar dari hasad orang lain yang mungkin ada di sekitar kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Falaq ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari keburukan orang yang dengki ketika dia berdengki. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, kita dilarang hasad kepada orang lain. Kita dilarang iri hati atau dengki kepada orang lain, kecuali kepada dua orang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la hasada illa fisnataini, rajulun atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Satu, seseorang yang Allah karuniakan harta, kemudian dia mengeluarkannya di jalan kebaikan, di jalan kebenaran. Yang kedua, orang yang Allah anugerahkan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya dan menyebarkan ilmunya. Nah, kepada dua orang ini kita boleh hasad. Bahkan kita harus hasad agar kita termotivasi untuk menjadi orang yang kaya dan dermawan, untuk menjadi orang yang berilmu dan menyebarkan ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sifat hasad dan menyelamatkan kita dari bahaya hasad orang lain yang mungkin ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin.
Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.